Nah, judul saya adalah What Influence People Decision to Get Vaccinated. Nah, kalau kita mengingat zaman dulu, kita belum lahir, tahun 1918 adanya flu pandemik ya, yang pertama kali di Spanyol ya, dikatakan ini flu Spanyol. Dan mereka sudah memakai face shield seperti ini ya, kalau dilihat ini gambarnya lucu, tapi dalam hal ini mereka sudah berpikir demikian ya, sudah ada face shield yang betul-betul, tapi nggak ada masker ya, kalau kita lihat di sini, tapi menutup mukanya. Jadi artinya memang masker itu utama sekali. Nah, ini mungkin tidak berbeda dengan zaman kita sekarang ya, ini zaman pandemik ya, kita lihat sebenarnya di negara Amerika, di Kansas seperti ini ya, mereka membuatnya ya. Jadi di sini juga sudah dikatakan wear a mask ya and save your life ya. Jadi semuanya dari awal sudah mengatakan wear a mask ya, jadi pakai masker ya, seperti zaman kita sekarang. Nah, ini sejarah vaksin flu ya. Virus influenza pertama kali diisolasi tahun 1933, monovalen saat itu ya. Vaksin influenza pada tahun 1938 sangat luas digunakan saat Perang Dunia Kedua. Bivalen vaksin influenza pada tahun 1942 menemukan influenza tipe B, dan pada tahun 1978 vaksin flu trivalen diperkenalkan. Jadi dari monovalen, bivalen, kemudian trivalen ya. Vaksin ini mencakup 2 strain, influenza A dan satu lagi influenza B. Ya, jadi A dan B. Pada tahun 2012 vaksin flu quadrivalent muncul ya, pertama kalinya didiskusikan di Amerika Serikat. Nah, sejak itu varian vaksin quadrivalent telah menjadi umum direkomendasikan oleh WHO untuk setiap tahunnya. Nah, vaksin yang tersedia di Indonesia saat ini yang inactivated ya, jadi yang purified split inactivated influenza virus. Jadi vaksin influenza quadrivalent ini mengandung 2 ya, yang A dan 2 yang B. Yang B ini pakai Yamagata dan pakai nama Victoria. Ya, ini ada 2 garis keturunan, 2 lineage ya, Yamagata dan Victoria. Nah, vaksin influenza trivalent itu mengandung 2A dan 1B yang trivalent. Jadi B-nya yang ditambahkan menjadi quadrivalent. Yang A-nya ini tetap 2 karena A-nya ini ada campuran dari H dan N yang kombinasi H1N1, H1N2 dan seterusnya. Sedangkan yang B akan menetap B Yamagata dan Victoria. Nah, ini adalah perjalanan daripada sejarah vaksin influenza dari monovalent 1933 sampai akhirnya 2012 ya yang quadrivalent ya, 2013 ya yang sudah diresmikan quadrivalent. Perjalanan begitu panjang kita lihat ya, tidak mudah untuk membuat vaksin tersebut menjadi strain-strain tertentu yang akhirnya setiap tahun vaksin influenza disesuaikan dengan virus yang beredar. Karena kita tahu virus influenza jenisnya adalah RNA, sama dengan COVID-19 jenis RNA yang akan terus bermutasi untuk mempertahankan dirinya. Demikian juga virus influenza, virus COVID-19 sama-sama bermutasi ya. Kalau kita lihat ini burden flu 2019 sampai 2020 ya, ini di CDC mengatakan bahwa 38 juta orang ya yang flu illness itu semuanya ada yang 400.000 orang di Amerika ya, itu di Miami, ini di California, dan 22.000 orang yang meninggal ya. Jadi di Amerika semua ya, karena mereka negara 4 musim, musim dingin itu banyak terjadi influenza. Dan kalau kita lihat ini juga ya di beberapa negara yang lain itu juga demikian ya. Jadi artinya kalau kita lihat di sini penyakit influenza di luar negeri itu sangat ini sekali ya, sangat banyak sekali karena perubahan daripada musim. Ini juga transmisi zone-nya ya di Indonesia mungkin kita tidak terlalu terasa ya, tetapi sebetulnya penting ya, apalagi kalau kita banyak berinteraksi dengan banyak orang. Nah, saya tidak akan menjelaskan gambar ini, tapi ini gambar memperlihatkan betapa tidak mudahnya membuat satu vaksin. Ya, jadi artinya ini kebetulan dibiarkan dalam telur ayam ya, vaksin influenza. Ya, jadi kita lihat ini mengalami perubahan-perubahan dari tahun ke tahun ya. Ini dalam satu proses saja sudah begini jelimet, kita lihat gambarnya. Ya, terakhir barulah ada vaksinasinya. Ya, tetapi dari awal sampai ke sini ini memerlukan bertahun-tahun untuk mendapatkan satu vaksin yang bagus ya. Nah, ini juga kalau kita lihat jenis-jenis daripada vaksin influenza ada aneka ragam. Ada yang inactivated yang sudah dimatikan, vaksin mati, tapi ada juga yang live attenuated vaccine. Yang live attenuated vaccine tidak ada di Indonesia, yaitu ada di luar negeri yang disemprot melalui hidung ya. Nah, tapi kalau yang inactivated ini yang ada di kita ya. Ini pun bentuknya macam-macam, ada split, ada whole, ada subunit ya, macam-macam.
Nah, kita lihat di sini yang masuk ke Indonesia ini ada 2, yang split vaksin dan ada juga yang subunit. Subunit hanya bagiannya saja, bagian dari spike-nya, subunit ya. Kalau apa namanya split itu masih ada bagian dari badan vaksin. Ya, tapi semuanya ini sebetulnya adalah vaksin mati ya, yang activated. Nah, kalau kita lihat immunogenicity dari subunit vaksin dibandingkan dengan split vaksin, efek reaktogeniktasnya lebih ringan yang subunit ya, karena bagian badan vaksinnya tidak diambil ya, hanya bagian spike-nya saja. Kalau kita lihat perbandingan di sini, ya yang subunit memang lebih ringan dibandingkan yang split ya. Demikian juga reaktogenik yang apa namanya systemic reaction-nya lebih sedikit ya, lebih ringan yang subunit dibandingkan yang split ya. Yang lokal juga demikian ya. Jadi dengan kata lain bahwa subunit dan split vaksin itu memang setara dalam meningkatkan imunitas, tetapi subunit vaksin frekuensi dan reaksi sistemiknya lebih ringan atau lebih rendah dibandingkan dengan yang subunit vaksin atau yang split vaksin. Nah, ini imunogenisitas daripada subunit ya dibandingkan dengan split vaksin. Untuk adverse reaction-nya kalau kita lihat di sini, yang kuning ini adalah yang split ya, yang biru ada subunit. Jadi yang subunit memang lebih ringan dibandingkan yang split vaksin ya. Split itu masih ada bagian dari kuman tubuhnya ya. Kalau ini hanya spike-nya saja. Nah, ini juga ya, kalau kita lihat panas ya, fevernya itu yang subunit itu lebih ringan dibandingkan yang split. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan daripada vaksin influenza ya, yang saat ini yang ada yang terakhir ini Influvax ya, yang quadrivalent ya, sejarah perkembangannya ada yang seluruhnya, kemudian split, dan sekarang subunit. Dan yang masuk ke kita saat Influvax itu yang terakhir, itu ada yang subunit saja. Ya. Jadi kalau whole viral seluruhnya, sedangkan split itu bagian dari spike-nya ditambah bagian dari badannya. Tapi kalau subunit itu hanya spike-nya saja. Ya. Jadi semua non-essential protein telah dihilangkan sehingga membuat lebih ditoleransi dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang whole unit vaksin atau yang split vaksin. Nah, ini kalau kita lihat yang Influvax ya, vaksinasi influenza quadrivalent yang saat ini ada ya, inactivated subunit vaksin ya, jadi dia mengandung antigen permukaan dari 4 jenis virus yang dinonaktifkan. Jadi ada yang A-nya 2A dan B-nya 2 ya, Yamagata dan Victoria. Ini quadrivalent. 4 strain virus yang direkomendasikan oleh WHO yang tadi saya katakan 2A dan 2B. Ya, setiap mengandung 0,5 ml ya, setiap 0,5 ml itu mengandung 15 mikrogram hemoglobinin yang HA, dan masing-masing strain virus total mengandung 60 mikrogram HA. Jadi ini keempatnya ini semuanya menginduksi antibodi humoral ya, dan juga seluler immunity-nya dibentuk ya. Dan ini akan bertahan untuk 1 tahun biasanya, dan setiap tahun akan diulang kembali dengan strain kombinasi HN-nya yang berbeda, sedangkan B-nya akan tetap sama, karena B-nya memang hanya ada 2 saat itu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Influvax ini sebetulnya PT Abbott telah 70 tahun ya, udah pengalaman tentang vaksin development, dan yang sebetulnya mereka sudah mulai dengan yang trivalent. Ya, saat ini mereka mengeluarkan Influvax yang tetravalent, dan sudah disebar ke 75 negara. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa vaksin influenza Influvax yang tetravalent itu diindikasikan untuk pencegahan penyakit influenza, dia juga untuk dewasa anak-anak di atas 3 tahun, khususnya diberikan pada orang-orang dengan risiko komplikasi yang meningkat. Ya, jadi ini sebetulnya sama dengan semua vaksin influenza yang sudah ada, ya, tidak berbeda. Jadi dia sudah dimulai dengan anak-anak di atas 3 tahun, ya, kemudian anak-anak 3 tahun sampai 17, malahan di bawah 9 tahun, ya, jadi dan diberikan kepada anak-anak yang belum pernah juga mendapat vaksinasi influenza. Nah, vaksinasi influenza ini kita alokasikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi pada orang asma alergi maupun rinitis alergi ini juga sangat baik ya. Nah, ini adalah bentuknya yang baru Influvax yang masuk ke kita, ke Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat bentuknya, jarumnya ukurannya kecil ya, tapi cukup tajam ya, sehingga tidak terlalu menimbulkan rasa sakit, dan jarumnya bersilikon untuk kenyamanan injeksi ya. Jadi kita lihat ini
Ya, setiap tentu setiap farmasi mempunyai kelebihan ya dalam membuat vaksin yang memberikan kesenyaman mungkin kepada penggunanya. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan ini, tetapi ini akan memperlihatkan betapa tidak mudahnya membuat satu vaksin influenza. Butuh bertahun-tahun dari 1933 sampai sekarang, kita bisa bayangkan itu berapa tahun yang lalu ya, mereka mulai dengan monovalen, akhirnya lebih sempurna karena memang dalam proses pembuatannya mengandung telur ayam kayak ovalbumin, protein ayam, ya formaldehid dan yang lain-lainnya. Mereka juga ada mengandung gentamisin, kemudian tapi yang jelas bebas dari sodium maupun potasium ya. Kontraindikasi itu orang yang alergi terhadap satu bahan yang ada di dalam vaksin tersebut. Tetapi ada kalanya dikatakan hipersensitif terhadap bahan aktif ataupun komponen yang mungkin ada dalam proses pembuatan seperti telur, itu memang harus hati-hati. Ya, tetapi bukan berarti orang alergi telur itu tidak dapat diberikan vaksin ini. Ya. Nah, kemudian interaksi obat itu kelihatannya tidak ada ya, seperti hal semua vaksin ya, kelihatannya hanya kalau ada anafilaksis ya, dan tidak boleh diberikan secara intravena, biasanya kita berikan secara intramuskuler. Jadi flu shot untuk COVID-19 bahwa itu tidak ada evidence yang mengatakan bahwa flu shot itu justru meningkatkan risiko COVID-19. Ini adalah hoax ya. Dan kemudian flu shot itu juga akan melindungi, tidak akan melindungi karena berbeda, walaupun sama-sama virus RNA tetapi beda, yang satu adalah influenza, yang satu adalah COVID-19, jadi tidak ada cross reaction atau cross protection ya, jadi masing-masing ya, hanya sama-sama virus RNA keduanya sehingga mengalami mutasi. Ini juga mengatakan CDC ya secara official bahwa flu vaksin itu dibutuhkan setiap tahun, terutama di Amerika ya, karena mereka ada menjelang during flu season ya, jadi during musim dingin itu memang perlu dilakukan vaksinasi setiap tahun. Mereka sudah rutin melakukan hal itu. Nah, ini yang false claim-nya flu vaksin bisa menyebabkan coronavirus, ini salah besar ya. Tidak ada hubungan sama sekali bahwa memang virus saja berbeda ya. Jadi tidak bisa menyebabkan corona ya, vaksin virus vaksin COVID, vaksin influenza. Nah, untuk vaksin influenza, WHO merekomendasikan bahwa setiap tahun diberikan khususnya pada wanita hamil. Nah, ini kelebihannya sekarang pada wanita hamil semua vaksin influenza pada setiap umur apapun kehamilan bisa diberikan. Sudah aman ya. Anak-anak boleh diberikan, lansia, individu dan komorbid ya. Jadi ini memang perlu pengalaman bertahun-tahun. Nah, vaksin influenza dan pneumonia ini tidak melindungi COVID-19 ya, tetapi pada COVID-19 seringkali penyakit influenza dan pneumonia terjadi secara bersamaan ya, jadi paling tidak kalau keduanya sudah dilakukan vaksinasi ditambah COVID-19 itu akan lebih terlindungi. Di WHO tetap merekomendasikan untuk pemberian vaksin untuk mencegah infeksi pernapasan lainnya seperti influenza dan pneumonia. Nah, dari American College of Cardiology pada April 2020 merekomendasi pemberian vaksin influenza dan pneumonia pada individu dengan riwayat penyakit cerebro atau kardiovaskuler. Dan vaksin influenza ini akan mengurangi beban kesehatan terhadap infeksi influenza, sedangkan vaksin pneumonia akan melindungi infeksi sekunder akibat bakteri pada pasien COVID-19. Nah, ini adalah pernyataan dari CDC mengenai kuadrivalen bahwa ini sudah resmi ya, jadi rekomendasi kuadrivalen untuk digunakan ya sejak Februari 2014. Nah, ini rekomendasi jadwal imunisasi dewasa khususnya untuk influenza sudah dimulai pada dewasa 19 tahun ke atas, ini di mana ketuanya adalah Prof. Samsur Rijal sebagai Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI, dan ini sudah disusun, dan ini nanti untuk 2021 ada penambahan vaksin COVID. Tetapi untuk influenza tidak akan berubah, ya tetap seperti ini, kuadrivalen atau trivalen 1 dosis setiap tahun. Nah, ini Pak imunisasi dewasa, ya jadi jangan lupa pada kondisi saat ini, masa pandemik, kita ada 3T, ya testing, tracing, and treatment,
kemudian 3M ya, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak ya, tetapi ada lagi 2M, hindari kerumunan dan kumpul bersama, kurangi bepergian ya. Tapi yang jelas ini vaksin semua harus sinergis berjalan bersama-sama semasa pandemik ya. Imunisasi tidak hanya COVID-19, tetapi kita juga di samping itu kita perlu vaksinasi influenza maupun pneumonia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.